Oke, mungkin yang pertama kita ada pertanyaan itu terkait sama mungkin dari pengalaman Mas Hasan dulu sih ya. Dulu dari Taiwan kalau nggak salah, kemudian ke Kaos itu ceritanya gimana dulu, Mas Hasan? Oke. Jadi ceritanya dulu itu enggak untuk ditiru ya pertama ini, karena dulu saya masih S1. Sebenarnya untuk lanjut kuliah itu belum ada bayangan sampai semester, kalau nggak salah semester 4. Waktu semester 4 itu saya lihat ada senior saya 2012 itu diterima di Taiwan. Nah, dari situ saya baru tahu, oh kuliah di luar negeri itu enak ya. Udah kuliah, ada fasilitas ini dan itu. Nah, semenjak itu ada niatan. Oke, nanti habis lulus target selanjutnya S2. Oke, Nah, dari situ, itu S1-nya di mana kalau boleh tahu, Mas Hasan? oh iya, jadi atau mungkin saya share sedikit ya tentang CV saya. Nah, boleh. Ya, Nah, ya mungkin tadi perkenalannya kurang lengkap Pak ya, maaf. nggak apa-apa, santai aja kita. Makasih. Oke, langsung share ini. Share screen aja. Jadi ini langsung ke CV. Nah, dulu saya S1 di eh, Teknik Elektro UB, Angkatan 14. Lulus 2018, awal 2018. Habis itu lanjut S2-nya di NSYSU, Taiwan. Dan S3 sekarang di Saudi. Nah, untuk bidang S1-nya sebenarnya beda sama S2 sama S3-nya. S1 saya benar-benar pure di elektronik. Lalu untuk S2 dan seterusnya itu pindah ke telekomunikasi. Itu dari background pendidikannya. Dan mungkin teman-teman yang pengen kepo-kepo langsung aja ke website ini hasanabs.com untuk lebih lengkapnya. Oke. Ya, jadi tadi apa Harus, namanya baru nah, semester 4 mulai ada bayangan ya dari alumni gitu ya. Ternyata bisa ada betul, yang kuliah di Taiwan gitu kan. Ya, betul. boleh dilanjut. Nah, semenjak saat itu mulai membuat strategi apa yang perlu disyaratkan. Nah, kalau di Taiwan waktu itu persyaratan bahasa Inggris nggak terlalu ketat, jadi yes sambil jalan aja. Alhamdulillah semester 7 saya lulus, semester 8 bisa langsung persiapan Taiwan, dan setelah mendaftar berapa bulan itu dapat penerimaan. Perjalanannya lah Oke. itu S2 di Taiwan, ya memang awalnya susah ya, dari bidang elektronik ke bidang telkom. Dan untungnya perubahannya itu masih di S2. Soalnya perubahan dari S2 ke S3 itu lebih berat biasanya. Nah, di S2 sebenarnya nggak ada rencana S3. Rencana Oke. dulu S2 kerja di industri. Waktu itu begitu. Hmm. Sampai satu waktu ada profesor saya dulu itu di Taiwan itu pejabat. Jadi jarang membimbing saya. Mhm. Jadi selama 3 semester di Taiwan, jalannya itu apa ya, bisa dikatakan autonomous. Ya jalan sendiri, riset sendiri, ini benar salah nggak tahu. Sampai semester 4, semester akhir saya di Taiwan, ada dosen dari orangnya warga negara India, tapi beliau ini dulu jadi apa ya, postdoc di UK. Sudah berapa lama gitu. Nah, beliau ini ada banyak kenalan. Dan waktu itu beliau ini tahu bahwa, di Saudi itu ada kampus bagus, aku ada kenalan. Ada satu Mhm. profesor besar, namanya yang profesor saya ini, Muhammad Slim Al-Alwi ini. Beliau itu menjanjikan si profesor India itu, kalau nanti jadi fakulti di satu kampus, nanti kita bisa kolaborasi. Nah, di situ pertama saya tahu tentang kaos. Jadi sebelum itu nggak ada ide sama sekali tentang kampus di Arab. Ada nggak sih di Saudi bidang teknologi? Oke. Jadi Menarik. untuk bagaimana tahu kaosnya itu sebenarnya ini bukan di jalur yang ideal gitu. Nggak untuk ditiru tapi ya ini kenyataannya Oke. gitu. Ya. Nah, Nah, itu ya Kodarullah tahu apa itu. namanya?
Udah Alhamdulillah. di semester akhir ternyata ya, sebelum sebelum apa namanya lulus S2 berarti gitu ya. Betul. Jadi waktu itu Hmm. pertama tahu tentang Gauss sekitar Februari atau Februari kalau nggak salah. Di situ saya baca, oh Hmm. ternyata ada kampus loh yang bagus di Saudi. Terus profesornya juga profesor bagus. Mungkin saya share sedikit lagi. Ya, Bentar ya. Scholar. Jadi kalau di teman-teman mungkin pernah dengar ini ya, Google Scholar ya. ya, Nah, ya, dulu saya diajak meeting. Ini nanti kita meeting ya sama profesor ini profesor besar gitu. Nah, waktu itu saya kaget. Waktu itu citation-nya 70.000. Nah, buat gambaran, di Indonesia citation di atas 1.000 itu kayak udah orang yang benar-benar hebat, di atas 1.000 gitu. ya, Nah, oke. waktu itu beliau itu 70.000. Hmm. Nah, di sana saya mikir, ini profesor besar kali, gimana presentasi kalau ada salah-salah gimana. Dan alhamdulillah profesor ini benar-benar orang yang apa ya, baik gitu. Di situ, Hmm. oh insya Allah enak lah S3. Apalagi Oke. profesor udah apa ya, udah mumpuni di bidangnya dan mungkin sebagai seorang yang pernah tinggal di Taiwan, oh ya sedikit gambaran, waktu saya tinggal di Taiwan, Taiwan negara non-Muslim, jadi untuk makanan Ya, halal itu suatu challenge. betul, Di betul. sana memang harus effort masak gitu. Nah dari sanalah saya pengen, oh kalau ada yang Muslim friendly yang intinya cari makan itu mudah, itu kenapa enggak? Dan alhamdulillah ini ada di Saudi. Dan secara lokasi, ini mungkin buat teman-teman tahu, Kaust itu di sini, yang merah ini. Itu lokasinya di mana? Itu di tengah-tengah Makkah sama Madinah. Jadi kalau buat Muslim eh, ya menguntungkan Iya, iya. gitu, Bos. Dari situ semakin oh oke lah, coba-coba cari peluang syarat-syaratnya gimana. Nah, Oke. tapi kebetulan 2020 itu kan kita tahu ada COVID Mhm, mhm, ya. dan waktu itu ada project yang mana saya kerjakan dan profesor saya di Taiwan itu masih butuh orang yang bisa mengerjakan itu gitu. Nah, di situ Hmm. sebenarnya profesor saya membujuk, ayolah kuliah S3 di sini di Taiwan. Nah, karena saya sudah ada gambaran pengen Saudi, tapi prosesnya kan nggak bisa ada syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya IELTS, terus publikasi mungkin itu jadi poin plus dan lain sebagainya. Nah, akhirnya karena saya nggak mau S3 dan profesor saya butuh orang yang bisa ngerjakan itu, akhirnya profesor saya buat win-win solution. Gimana kalau kamu kerja di sini sebagai researcher, kerjakan riset ini, jadi statusnya kerja di Hmm. kampus itu. Dan ini sementara sifatnya. Nah, di situ saya pikir, oh, ini peluang yang bagus. Kenapa? Karena untuk daftar S3 itu poinnya kan yang dilihat banyak bukan cuma akademik saja secara course, tapi salah satunya tentang publikasi. Nah, dengan mengambil pekerjaan itu, yang saya pikirkan, pertama nambah pengalaman, dan yang kedua, dari segi apa ya, publikasi, insya Allah bakal nambah gitu. Nah, akhirnya saya ambillah kesempatan itu dan bekerja di Taiwan sebagai researcher hampir 1 tahun. Nah, dari Oke. situ alhamdulillah publikasi nambah 2 dan itu long paper semua. Jadi ada istilah short paper, ada long paper. Long paper Hmm. itu paper yang biasanya secara gampangnya di atas 5 lembar. Dan selain long paper itu juga alhamdulillah dapat Q1. Jadi ada poin plus.